Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 8 ingin menjelaskan laporan praktikum farmasi fisika, yaitu tentang pengamatan mutu sifat bahan cair. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Yulian Galuhwati, NIM saya 15330-107, dan teman saya Sela Luciana 19330-707, dan teman saya Desi Kristiani 19330-751, Sri Wahyuni Putri Andini 19330-761, dan Yuni Lestari 19330-763 akan menjelaskan tentang hand body lotion vitamin E. Hand body lotion merupakan suatu sediaan kosmetik berbentuk emulsi cair yang digunakan pada daerah tangan dan tubuh dengan tujuan melembabkan dan melembutkan kulit. Saya sedikit jelaskan untuk dasar teorinya. Sekarang kita langsung ke pembahasan hasil dari kelompok kami, yaitu pembahasan hasil. Di sini viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gerak gesekan dalam fluida. Ini sudah saya jelaskan tadi di dasar teori ya. Viskositas dalam zat cair berperan adalah gaya koheksi antara partikel zat cair. Oleh karena itu, semakin besar viskositas zat cair, maka semakin susah benda padat bergeraknya di dalam zat cair tersebut. Akibat adanya kekentalan zat cair di dalam pipa, maka berarti kecepatan gerak partikel pada penampung melintang tersebut tidak sama. Hasil yang diperoleh dari praktikum kami pada Aquades didapatkan hasil bobot jenis 1,01 dan bobot jenis gliserida didapatkan hasil 1,26 gram per mililiter. Massa bahan uji yaitu 12,6 gram. Bobot jenis air digunakan untuk mencari perhitungan viskositas. Pada data hasil pengamatan viskositas didapatkan viskositas gliserin yaitu 1,3 dengan aquabides 0,894 dan suhu 25 derajat Celcius pastinya dalam suhu kamar. Waktu yang digunakan pada gliserin rata-rata 8,3 detik dan aquades 6,5 detik. Pada data pengerjaan sifat aliran cairan gliserin, suhu lingkungannya yaitu 29 naik jadi 29 derajat Celcius. Suhu cairan yaitu 29 derajat Celcius dan spindle yang digunakan yaitu 2/62. Pada tabel data di pengaruh sifat aliran cairan gliserin didapatkan juga hasil shear rate dan shearing stress. Data tersebut digunakan untuk membuat kurva, yaitu shear rate merupakan perubahan laju air fluida setiap posisi pada media air fluida untuk menentukan apakah gliserin termasuk cairan Newton atau non-Newton. Sedangkan shearing stress merupakan komponen tegangan komplainer dengan penampung melintang sebuah benda. Data yang kami dapatkan dapat dilihat pada larutan di mana grafik reologi gliserin terus meningkat dari RPM. Gayanya adalah gesek. Dari data yang kami dapatkan, kurva mengalami penurunan pada RPM 4. Hal ini terjadi kemungkinan karena ada kesalahan perhitungan atau data, karena seharusnya kurva terus melonjak naik secara stabil. Dari hasil yang kami dapatkan dapat disimpulkan bahwa gliserin merupakan tipe aliran Newton, yaitu aliran yang bersifat ideal di mana shearing stress atau gaya yang diperlukan persatuan berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang diberikan atau rate of shear. Percobaan selanjutnya yaitu mengamati pengaruh elektrolit terhadap viskositas gliserin. Elektrolit yang digunakan yaitu NaCl 0,9 pastinya yang fisiologis. Hasil yang diperoleh dari percobaan ini, pada NaCl viskositasnya 25.000, pada NaCl 20 viskositasnya 10.000, pada NaCl 30 viskositasnya 5.000, pada NaCl 40 viskositasnya 2.500. Dapat dilihat pada grafik. Di sini adalah data pengaruh bobot shearing cairan gliserin dalam suhu lingkungan 29 derajat Celcius, suhu cairan 29 derajat Celcius, spindle yang digunakan 2/62 atau 0,212. RPM 1 skala besar, faktor-faktornya, dan reologi skala rate versus shearing stress. Ini adalah grafiknya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. RPM 1 grafiknya reologi
4.791,1. Pada RPM 2 gayanya 7.129,2. Pada RPM 2,5 gayanya 9.836,8. Pada RPM 4 gayanya 8.110,8. Pada RPM 5 gayanya 13.356. Pada RPM 4 kembali gayanya 8.072,6. Pada RPM 2,5 gayanya 9,285,6. Pada RPM 2 gayanya 7.504,8. Dan pada RPM 1 gayanya 5,08. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya, di mana semakin banyak NaCl yang ditambahkan, maka konsentrasi gliserin semakin berkurang, sehingga cairan memiliki konsentrasi lebih tinggi, cenderung memiliki nilai viskositas yang besar pula. Hal tersebut dikarenakan konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut pada satuan. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antara partikel semakin besar dan viskositas semakin tinggi pula. Oke, sekian penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya Teknonatura.